Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bahas tanya jawab aja lah ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi aku mau nanya, kan tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tapi wahyunya udah disampaikan lewat Al-Qur'an kan? Sekarang tugas malaikat Jibril apa? Nganggur gitu ya maksudnya. Nganggur apa masih kerja gitu ya? Ya gitu ya. Itu sama dengan pertanyaan itu. Dulu ditanya sama guru agama juga sama persis seperti itu pertanyaannya. Jadi dia guru agama itu ditanya oleh muridnya, "Pak, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Sementara wahyu sudah turun semua. Di Al-Qur'an inilah wahyu. Nah, sekarang jadi malaikat Jibril nganggur apa bagaimana kerjaannya itu?" gitu. Pokoknya kira-kira seperti itulah, sama lah gitu. Pertanyaannya bentuknya sama. Tapi waktu itu Habib tidak menjawab, nggak menjawab detail ya, cuman ngasih gambaran. Makna menurunkan itu kan dalam bahasa Indonesia banyak Pak artinya gitu loh. Menurunkan. Bisa turun dari langit benda, bisa mengajarkan, banyak maknanya gitu loh. Contoh misal dalam kalimat bahasa Indonesia itu Sinto Gendeng menurunkan ilmunya kepada Wiro Sableng gitu. Jadi maksudnya itu mengajarkan ilmu Sinto Gendeng kepada Wiro Sableng dengan cara misalnya memperagakan silat segala macam. Itu juga menurunkan ilmu gitu. Menurunkan ilmunya gitu. Tapi di sini oke lah kita coba lihat ya. Misalnya ada ayat itu nanti bisa dijadikan bahan jawaban ya, bahan jawaban. Tapi sebenarnya bukan membahas ayat malam ini, sebenarnya pengen membahas bukan masalah jawaban itu, tapi nanti insya Allah ada terkandung di dalamnya itu bahan-bahan untuk menjawab gitu loh, jawaban itu. Nah sebenarnya yang mau dibahas itu perbedaan antara ayat, bahasa, dan makna dalam Al-Qur'an ya. Nah, dalam pembahasan ini nanti sekaligus bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi antara ayat, bahasa, dan makna dalam Al-Qur'an perbedaannya apa gitu. Ayat, bahasa, dan makna dalam Al-Qur'an. Tiga-tiganya ini ada dalam Al-Qur'an gitu. Cuman di sini kita kalau secara akademis kan banyak ya definisi-definisi tentang ayat, bahasa. Apa sih bahasa itu? Apa sih makna itu? Ya, kita langsung dibuktikan aja ya, langsung dengan contoh-contoh gitu. Contoh-contoh. Misalnya gini. Misalnya ditulis begini ya. Kul man kana aduwan Jibrila wa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat ke-87. 87 apa 83 gitu. Nanti cari lagi lah ya. Ini ada kelanjutannya ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin ya. Lanjutannya itu. Kita lihat dari sini misalnya ya. Nah, ini kan terkait ayat tadi ya. Ini Dek. Ini ayat Al-Qur'an bukan? Ayat Al-Qur'an. Kok bisa tahu ini ayat Al-Qur'an dari mana? Kata
Kalau ini dibilang bukan ayat Al-Quran, salah nggak? Salah. Salahnya gimana? Salahnya Ini simbol-simbol yang tertulis dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang tertuang dalam simbol-simbol tulisan. Gitu. Ngerti nggak? Kalau ayat-ayat Al-Qurannya itu yang nazalahu ala qalbika. Nazalahu ala qalbika. Fa innahu nazalahu ala qalbika. Sesungguhnya dia, malaikat Jibril ya, menurunkannya ke dalam hatimu Muhammad. Ya, ke dalam hati. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Gitu. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan yang sudah menjadi aqdun bil qalbi. Bil qalbi ya. Nanti ada kelanjutannya kan, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah yang menjadi aqdun bil qalbi, isi hati, ucapan dan laku perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dituang dalam bentuk tulisan seperti ini gitu. Jadi kalaupun ini disebut ayat-ayat Al-Quran, inilah ayat Al-Quran. Simbol-simbol ini bunyinya dan maknanya sama ketika waktu diturunkan, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pada ayat, misalnya kita lihat bisa ayat Fa'idha qara'nahu fattabi ya. Fattabi Qur'anahu. Maka apabila kami membacakannya, fattabi, maka ikutilah oleh Anda bacaannya. Gitu. Jadi kalau digambarin, malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad memenuhi perintah ini, fattabi, ikutilah bacaannya. Jadi misalnya malaikat Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad mengikut Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma kan berangsur-angsur turunnya. Yang jelas prosesnya begini mekanismenya gitu loh. Dan ini pun tidak serta-merta turun langsung ke dalam hati. Ada proses mengikuti, ya kan? Ada proses dalam surat Al-Muzammil itu memenuhi perintah warottili Qur'ana tartila. Proses membaca dengan meneliti Al-Quran sebenar-benarnya, merotal dengan sebenar-benarnya, sampai dengan di ayat yang terakhirnya di surat Muzammil ayat terakhir, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Apa-apa yang bacalah apa-apa yang sudah menjadi mudah, hasil ratil ya, hasil membaca dengan meneliti tadi dari Quran, tegakkan dalam sholat, laksanakannya sholat. Jadi sholat itu menurunkan ayat-ayat
ke dalam hati, menjadi akdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan nanti, gitu ya. Melalui sholat semuanya, gitu. Itu makna menurunkan. Jadi bukannya ayat-ayat kertas turun dari langit, begitu bukan. Semua itu ada proses. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi pada waktu itu, turun secara berangsur-angsur dan terus-menerus dan diikuti oleh pengikutnya ya. Gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang mau mengikuti itu pasti memenuhi perintah fattabi'uni. Ikutilah aku. Gitu. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Bukan ngikutin badan Nabi Muhammad ke sana kemari, diikutin fisiknya bukan, tapi sunnahnya, perbuatannya. Misalnya Nabi Muhammad mengerjakan ini fatabi Qur'anahu, ikutin gitu. Jadi kerjaannya diikutin, perbuatannya gitu loh, bukan badannya diikutin kemana-mana gitu ya. Nanti bahasa Indonesianya bingung lagi nih, kata mengikuti. Nabi Muhammad secara fisik jasmaninya sudah meninggal, ngikut lagi ke kuburan, bunuh diri apa gimana, jangan. Jadi yang maksud bahasanya memang ikutilah aku, tapi maksudnya bukan ikuti badannya gitu. Ya kebetulan memang pada waktu itu sahabat dekat sama Nabi Muhammad, ya ikutin termasuk badannya juga diikutin. Kalau sekarang ya otomatis sunahnya gitu ya. Jadi fakra'u ini kan perintah. Nabi Muhammad mengikuti nggak perintah ini? Mengikuti kan? Apa-apa yang mudah. Ini juga perintah nih, aqimu sholat, tegakkanlah sholat. Ikutin nggak Nabi Muhammad? Ikutin perintah ini nggak? Kita pengikutnya ngikutin gitu. Terus itulah namanya nazalahu ala qalbika gitu. Makanya dulu guru agama itu Abi tanya, jangan-jangan Al-Quran itu belum turun Pak gitu. Memangnya Al-Quran sudah turun nggak belum Pak gitu kan, nanya ke guru agama. Ya sudah lah Pak Adam, semua itu sudah turun dalam wahyu gitu. Ya, turun ke mushaf, turun ke hati, turun ke akdun bil qalbi, sudah belum? Jangan-jangan belum. Nulis aja jangan-jangan nggak bisa. Nah itu, di situ dia bingung juga, dia digituin kan. Jadi memahami ayat itu harus dengan ayat-ayat lain gitu. Dikatakan turun itu ya kan sekarang sih banyak sih, dari mata turun ke hati gitu. Jadi sholat itu menurunkan ayat-ayat ke dalam hati. Makanya di hadis itu ada riwayat ya mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin ya kan. Sholat itu alat naik mukmin gitu. Di ayat dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Kitaban itu artinya dari kata yaktubu kitaban, bisa menetapkan ya kan, bisa mewajibkan, bisa menulis, artinya itu. Kitab berarti kumpulan tulisan-tulisan, pembukuan, bisa begitu artinya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dibukukan dalam sholat. Jadi diri sholat, baca ayat, ngumpul ayat itu menjadi isi hati, ya, menjadi satu buku dalam hati. Nanti iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Makanya Rasulullah SAW dikatakan sama istrinya Aisyah itu, kalau nggak salah di riwayat ya, Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan gitu. Maksudnya bukannya mushaf berjalan begitu ya. Itu kan bahasa perumpamaan gitu. Itu ibarat karena dalam hatinya ada Al-Quran, ucapannya Al-Quran, laku perbuatannya pun sesuai dengan Al-Quran. Makanya disebut Al-Quran berjalan gitu. Nah memaknai seperti itu tuh hati-hati ya, jangan ke fisik ya, jangan ke biologis gitu ya. Apalagi kira-kira sudah terjawab belum ya tadi itu ya pertanyaannya? Fa innahu nazalahu ala qalbika. Ini kan malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril
Sesungguhnya dia menurunkan Al-Qur'an. Sekarang kalau misalnya begini, ada bahasanya begini misalnya. Fa innahu nazala nazalal Qur'ana ala qalbika. Ini ayat Al-Qur'an bukan? Ayat. Ayat Al-Qur'an. Ayat yang mana? Bukan kan? Bukan ayat Al-Qur'an ini. Cuman bahasanya Al-Qur'an bukan ini? Bahasanya. Nah, bukan ayat Al-Qur'an tapi menggunakan bahasa Al-Qur'an. Maknanya sama nggak dengan kalimat ini? Sama. Di mana samanya? Ini ya. Hu-nya ya. Nazalahu, menurunkannya, menurunkan dia. Di sini menurunkan Al-Qur'an. Jadi dianya itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi kalimat ini maknanya semaksud dengan kalimat ini gitu. Itulah makna ya. Jadi bukan ayat Al-Qur'an, bahasanya Al-Qur'an. Maknanya Al-Qur'an. Misalnya tulis lagi begini misalnya. Maka sesungguhnya dia Jibril menurunkannya ke dalam hatimu. Maka sesungguhnya dia Jibril menurunkannya ke dalam hatimu. Bahasa ini ayat Al-Qur'an bukan? Bukan. Ya, Dek. Ini ayat Al-Qur'an bukan? Bukan. Bahasa Al-Qur'an bukan? Bahasa Indonesia. Indonesia. Maknanya sama nggak dengan ini? Ayat Al-Qur'an. Sama. Boleh nggak ini untuk membantu memperoleh makna dari sini? Boleh. Jadi maknanya itu ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Dan itu sifatnya membantu ya. Kalau sudah mengerti ini tidak usah pakai ini lagi. Ini sebagai jembatan ya. Terjemah, tafsir, apalagi translate ya. Itu cuma alat bantu mencapai pengertian ini. Jadi yang dikaji seharusnya ini, jangan terjemah yang dikaji. Kalau kita kan selama ini kebanyakan yang dikaji, yang dibahas terjemahnya, ininya nggak dibahas. Ini harus dibahas ini, hu-nya ini sebagai apa, inaknya sebagai apa, ini kata apa, hu-nya kemana, alanya apa, terus ya, begitu seharusnya. Kayak misalnya thank you, terima kasih kan. Kalau sudah mengerti thank you nggak usah dibawa-bawa lagi terima kasihnya gitu. Karena terima kasih itu hanya jembatan yang mau dipakai thank you-nya gitu. Sama dengan ini. Jadi jembatan ya. Jadi lucu kalau ngajinya ngaji terjemah. Ya. Ini yang dikaji. Ini hu-nya kemana? Itu kan bicara udah masalah makna kan gitu. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau nggak ketemu lihat di ayat lain gitu. Terus ya. Begitu caranya. Sama dengan bahasa Inggris juga begitu. Boleh-boleh saja di sini pakai bahasa Inggris. Cuman sifatnya sementara ya. Sifatnya sementara untuk membantu mencapai makna yang sebenarnya, bukan menentukan makna ya, tapi membantu mencapai makna ini gitu. Kalau sudah sama berarti kita berarti sudah mengerti ini sama maknanya dengan ini gitu. Kalau bahasanya bisa bahasa apa aja,
bahasanya bisa bahasa apa saja gitu. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaannya? Itu ya ayat. Kayak contohnya gini, sunnah Rasul misalnya lagi ya. Ini bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Qur'annya? Ini bahasa apa? Bahasa Al-Qur'an. Ini kan? Bahasa Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an bukan ini? Ayat Al-Qur'an bukan? Bukan. Hmm? Bukan. Kenapa bukan? Ayat Al-Quran. Kenapa ayat Al-Qur'an? Kata Abi. Kok kata Abi? Jangan kata Abi. Bahasa, ini bahasanya bahasa Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an bukan? Bukan. Kenapa bukan? Yang nggak ada dalam Al-Quran. Karena nggak ada dalam Al-Qur'an, nggak ada dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an, gitu. Tapi makna ini ada nggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ada kalau dicari, dan banyak ayat-ayatnya, gitu. Itu kan kelihatan kan perbedaan antara ayat, bahasa dan makna dalam Al-Qur'an. Begitu cara melihatnya. Jadi kalau mau ngelatih bahasanya, ini bisa kayak gini. Fa innahu nazalal Qur'ana, dia harus mansub ya, patah karena dia objek yang diturunkan. Subjeknya adalah dia. Dia itu ke malaikat Jibril gitu. Fa innahu nazalahu ala qalbika gitu. Ini keterangan tujuannya, ke dalam, kepada atau pada atau atas hati Anda gitu. Itu kalau mau mengkaji itu yang dikaji, fungsi-fungsi huruf, kata, kalimat, ya kan? Kalau soal makna nanti ketemu. Nah, alat bantunya ini gitu, kamus. Ya kan, kamus bahasa Arab, kamus bahasa buku-buku selain Al-Qur'an lah, itu alat bantu semua itu. Bisa dipakai. Nah, nanti yang menentukan makna integrasi ayat-ayat Al-Qur'an secara metodis, sistematis, analitis dan objektif ya. Nanti apa-apa kita bahas itu. Jadi jelas ya ayat, bahasa dan makna dalam Al-Qur'an. Jadi jangan parno ya ngedenger Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wah, itu sunnah Rasul kan enggak ada dalam Al-Qur'an gitu. Jangan parno seperti itu. Itu kan cuman pinjem istilah pakai bahasa Al-Qur'an, sunnatur Rasul, maknanya ngambil dari Al-Qur'an gitu. Peristilahannya pakai bahasa Al-Qur'an. Ini kan bahasa Al-Qur'an. Cuman bukan ayat Al-Qur'an gitu. Ini bahasa Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an. Ini bahasa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Ini bahasa Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an. Tapi makna-makna ini semua ada dalam Al-Qur'an. Jadi ngambil makna pakai bahasa. Bisa pakai bahasa itu sendiri, bahasa Al-Qur'an sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Ya kalau nggak mau seperti itu ya nggak usah pakai bahasa Indonesia kalian. Kalau dianggap ini kan sekarang banyak ini ingkar sunnah ya. Ingkar sunnah. Ya pokoknya seperti itulah ya. Ada lagi ya kira-kira? Nggak ada. Jadi malaikat Jibril masih kerja nggak kira-kira itu? Masih. Ya kamu yang ngomong ya, bukan Abi ya. Kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.